Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firariza Walidina, NIM 12130500194. Di sini, saya akan menyampaikan mengenai pengenalan hukum dagang sebagai salah satu tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Di sini, saya menggunakan 3 referensi untuk dijadikan referensi. Yang pertama, ada buku Pengantar Hukum Indonesia, karya Nenyani Nurhayani, SHMH. Yang kedua, ada buku Hukum Dagang, karya Sultan Miladianto, SHMH. Yang ketiga, ada buku Pengantar Hukum Indonesia, karya Hartono, SHMH. Baik, langsung saja. Di sini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, ada definisi hukum dagang. Perdagangan atau perniagaan pada umumnya ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang dengan maksud memperoleh keuntungan. Dalam zaman yang modern ini, perdagangan adalah pemberian perantara kepada produsen dan konsumen untuk membelikan dan menjualkan barang-barang yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan. Pada pokoknya, perdagangan mempunyai tugas untuk yang pertama, membawa atau memindahkan barang-barang dari tempat-tempat yang berkelebihan atau surplus ke tempat yang kedua, tempat yang berkekurangan atau minus. Yang ketiga, memindahkan barang-barang yang dari produsen ke konsumen. Yang keempat, menimbun dan menyimpan barang-barang itu dalam masa yang berkelebihan sampai mengancam bahaya yang berkekurangan. I.S. Cardono mengemukakan bahwa hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata pada umumnya, yakni yang mengatur masalah perjanjian dan perikatan yang diatur dalam buku 3 Burgerlijke Wetboek atau BW. Dengan kata lain, hukum dagang adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur seseorang dengan orang lain dalam kegiatan perusahaan yang terutama terdapat dalam kodifikasi KUHD dan KUH Perdata. Hukum dagang dapat pula dirumuskan adalah serangkaian kaidah mengatur tentang dunia usaha atau bisnis dan dalam lalu lintas perdagangan. Dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usaha memperoleh keuntungan. Dapat juga dikatakan hukum dagang ialah hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia-manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dan dalam perdagangan. Hukum dagang ialah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan, atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan. Atau hukum adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dan lainnya dalam bidang perniagaan. Yang kedua, ada sejarah hukum dagang. Sejarah perkembangan hukum dagang sebenarnya dimulai sejak abad pertengahan Eropa 1000 atau 1500 yang terjadi negara dan kota-kota Eropa, dan pada zaman itu di Italia. Prancis Selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan.
atau Genoa, Florence, Venetia, Marseille, Barcelona, dan negara-negara lainnya. Pedagang membuat peraturan-peraturan perdagangan baru di kalangan mereka karena Corpus Juris Civilis atau CIC yang mengatur hukum perdata tidak memadai. Tetapi pada saat itu, hukum Romawi atau Corpus Juris Civilis tidak dapat menyelesaikan perkara-perkara dalam perdagangan. Maka dibuatlah hukum baru di samping hukum Romawi yang berdiri sendiri pada abad ke-16 dan ke-17 yang berlaku bagi golongan yang disebut hukum pedagang atau Common Res, khususnya mengatur perkara di bidang perdagangan atau peradilan perdagangan, dan hukum perdagangan ini bersifat unifikasi. Karena bertambah pesatnya hubungan dagang, maka pada abad ke-17 diadakan kodifikasi dalam hukum dagang oleh Menteri Keuangan oleh Raja Louis, yaitu Colbert dengan peraturan Ordonnance du Commerce 1673, dan pada tahun 1681 disusun Ordonnance de la Marine yang mengatur tentang kedaulatan. Pada tahun 1807 di Perancis dibuat hukum dagang tersendiri dari hukum sipil yang ada, yaitu Code de Commerce yang tersusun dari Ordonnance du Commerce 1673 dan Ordonnance de la Marine 1838. Pada saat itu, Netherlands menginginkan adanya hukum dagang tersendiri, yaitu hukum dagang KUHD Belanda, dan pada tahun 1819 direncanakan dalam KUHD ini ada 3 kitab dan tidak mengenal peradilan khusus. Lalu pada tahun 1838 akhirnya disahkan. KUHD Belanda berdasarkan asas konkordansi KUHD Belanda 1838 menjadi contoh bagi pembuatan KUHD di Indonesia pada tahun 1848, dan pada akhir abad ke-19 Profesor Molengraaff merancang UU Kepailitan sebagai buku ketiga di KUHD. Netherlands menjadi undang-undang yang berdiri sendiri 1893, berlaku 1896, dan sampai sekarang KUHD di Indonesia memiliki 2 kitab, yaitu tentang dagang umumnya dan tentang hak-hak dan kewajiban yang tertib dari pelayaran. Berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan UU Republik Indonesia 1945, maka KUHD masih berlaku di Indonesia. KUHD di Indonesia diumumkan dengan publikasi tanggal 30 April 1847 sampai 1847, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848. KUHD ini hanya turunan belaka dari Wetboek van Koophandel Belanda yang dibuat atas dasar azas konkordansi pasal 131 IS. Yang ketiga, contoh aturan KUH perdata yang disimpangi KUHD. Perjanjian kerja laut, ia pun atas ancaman kebatalan harus tetapkan upah
yang harus dibayar dalam uang atau menentukan bagaimana upah itu akan ditetapkan. Satu sama lain dapat juga dilakukan dalam suatu peraturan upah. Kepada peraturan mana dalam perjanjian kerja laut tersebut diadakan penunjukan dan yang tidak boleh dirubah atau kerugian diburuh. Yang keempat, ada sumber-sumber hukum dagang di Indonesia. Ada KUH Perdata, KUHD, Undang-Undang Khusus, Persetujuan, Kebiasaan, Jurisprudensi. Yang kelima, hubungan hukum dagang dan hukum perdata. Hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Hukum perdata diatur dalam KUH Perdata dan hukum dagang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Hubungan antara KUHD dan KUH Perdata adalah sangat erat. Hal ini dapat dimengerti karena memang kedua hukum tersebut terdapat dalam satu kodifikasi pemisahan. Keduanya hanyalah karena perkembangan dagang itu sendiri dalam mengatur pergaulan internasional dalam perniagaan. Hanya itu saja pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Bila hanya banyak kesalahan yang saya perbuat dalam menjelaskan atau memaparkan, saya meminta maaf sebesar-besarnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.